channel yang membahas segala sesuatu mengenai dunia otomotif. Kali ini, Pet Auto akan membahas mobil-mobil terbaru tahun 2023 di ajang Indonesian International Motor Show tanggal 16-26 Februari tahun 2023 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Penasaran? Dan Anda ingin tahu mobil-mobil apa aja yang terbaru yang keluar tahun 2023 ini? Ikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol, beri komen, karena Anda yang pertama akan mengikuti berita-berita terbaru dari channel Pet Auto, dan semuanya itu gratis, guys. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Mitsubishi XFC Concept. Mobil ini akan menjadi penantang Honda HR-V hingga Hyundai Creta. Desain ini mengesankan filosofi robust and ingenious dari Mitsubishi Motor. Mitsubishi XFC Concept menggabungkan aura SUV yang kompak namun kuat dan mengesankan dengan permukaan ramping yang membentuk satu aliran kontinu, mulai dari emblem 3 berlian di bagian depan dan memanjang ke samping dan ke belakang. Mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi dan roda berdiameter besar sehingga meningkatkan handling di jalan dengan permukaan kasar. Mitsubishi XFC Concept mengekspresikan ketangguhan dan kelincahan sambil menampilkan gaya SUV otentik yang menonjol di pemandangan luar ruangan. Dari bagian depan mobil hadir dengan konsep dynamic shield, lampu depan berbentuk L di bagian atas. Unit lampu depan berpadu dengan daytime running light atau DRL seperti kisi-kisi di bawah untuk menyala dalam bentuk T yang ikonik yang menunjukkan kesan luas. Sisi-sisi bodinya terdiri dari permukaan yang berotot dengan pahatan flare, fender depan dan belakang serta garis karakter yang mengekspresikan kekuatan dan dinamisme sebuah SUV. Seperti pada bagian depan, bagian belakang juga dilengkapi dengan lampu ekor berbentuk T untuk menciptakan gaya belakang yang menonjolkan keleluasan dan stabilitas. Mobil yang kedua yaitu New HS dari MG. Tinggi mobil ini yaitu 1664, panjangnya 4574, jarak sumbu roda 2720, lebar 1876. Isi silinder 1490, tipe drive front wheel drive, konfigurasi mesin 1,5 T GDI turbocharged, gasoline direct injection 4 silinder 16 valve, kapasitas tangki bahan bakar 55, jenis bahan bakar yaitu bensin, jumlah silinder 4, konfigurasi transmisi yaitu automatic. Tenaga 162 PS, 5600 rpm, torsi 250 Nm, 1700 sampai 4400 rpm. Ukuran ban 215 per 60 R17, material flake alloy wheel 17 inch. Eksterior terdapat lampu kabut depan, kemudian ukuran velg alloy 17 inch. Untuk AC menggunakan digital AC, kemudian pengaturan posisi setir yaitu tilt and telescopic, lingkaran kemudi dengan tombol multifungsi, kemudian ada engine start stop button, front and rear defogger, kemudian power window depan dan headrest, kemudian ada keyless entry, ada power outlet, ada power rear and turn door, kemudian power steering, lampu baca, kursi lipat belakang, kapasitas tempat duduk 5, pengaturan tempat duduk electric 6-way, electrical adjustable drive seat, 4-way electrical adjustable front passenger seat,
kemudian bahan tempat duduk leather, kemudian ada vanity mirror. Terdapat juga sistem airbag, front side dual and certain airbags, kemudian ada child safety locks, kemudian sabuk pengaman, front seat belt, dan head adjustment, ada Isofix. Untuk anti-dam system yaitu second mempunyai sistem airbag front side dual and certain airbags, kemudian ada child safety locks dan sabuk pengaman depan front seat belt 3 point with presentation and kemudian dilengkapi dengan lampu kabut depan. Jenis lampu depan yaitu projector LED headlight, kaca spion electric, side mirror folding with turning lights, kemudian roof rack and roof rail, kemudian ada spoiler, dan jenis lampu belakang yaitu LED. Kemudian dilengkapi dengan CBC, curve brake control, kemudian auto facial hold, follow me home light, kemudian anti rolling program, ada juga full space frame body structure dan air filter 2,5 pm, kemudian ada traction control system, pullback brace with automatic tension. Bagasi belakangnya cukup luas. Yang ketiga yaitu MG4EV. MG4EV adalah mobil dengan gaya hidup baru. Desain eksterior mobil ini terlihat sporty dan futuristik, di mana mengusung avant-garde inductive design, hasil tim desainer di MG yang kreatif. Melihat desain eksterior MG EV, terdapat paduan 28 lampu LED serta 6 strip fiber optik yang didesain vertikal yang pabrikan sebut LED Galaxy teknologi matrix headlight and LED signal symbol dekoratif tail lights di bagian belakang. Tak ketinggalan terdapat juga two-tone roof dan twin aero rear wing spoiler beserta roof line yang disematkan di atap mobil ini. Untuk bagian interior terdapat floating console berukuran 10,25 inch dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto untuk menunjang informasi tentang mobil dan hiburan selama berkendara. Ada juga electric shift selector guna memudahkan pengguna untuk meletakkan serta mengisi daya ponsel secara nirkabel. Kemudian di sisi lain MG4EV dilengkapi baterai dengan tenaga 51 kWh yang diklaim dapat membuat mobil tersebut dapat mencapai daya tempuh hingga 425 km dalam metode NEDC atau 350 km dalam metode WLTP. Dalam kondisi terbaik, daya baterai mobil ini bisa terisi dari 10 hingga 80% dalam waktu 35 menit. Kendati demikian, harga MG EV belum diumumkan, tapi berhubungan dengan itu proses pengiriman unit baru dimulai sekitar bulan Juli mendatang.
Kemudian yang keempat yaitu DFSK Mini EV. Dimensi DFSK Mini EV ini mempunyai panjang 2995 mm, lebar 1495, tinggi 1640, dan kas bodinya mirip-mirip dengan Wuling Air EV. Kemudian mobil listrik DFSK ini terlihat memiliki kombinasi desain grille and headlamp terlihat simple, begitu juga bagian belakangnya. Aura futuristik keluar berkat kaca yang tergolong lebar serta tampilan bumper yang padat. Untuk menambah kesan, imut mobil ini disematkan velg berukuran 12 inch serta menggunakan ban dengan profil 145/70. Hanya saja ada kemungkinan untuk versi lokal atau mini EV buatan Indonesia akan pakai velg lebih besar. Bocoran lain yaitu spesifikasi di DFSK Mini EV produk tanah air bakalan punya fitur yang lebih canggih dari Mini EV Cina. Untuk tampilan interior, selain warna putih gading dan warna abu-abu muda, ada pula warna kombinasi lain seperti merah muda, abu-abu, dan putih gading. Jadi bisa dibilang warna interior menyelaraskan dari warna eksteriornya. Di bagian tengahnya juga terdapat head unit touchscreen yang bisa beroperasi untuk kebutuhan entertainment serta informasi kendaraan. Selanjutnya untuk cluster meter menggunakan layar LCD berukuran 7 inch. Menariknya lubang ventilasi AC hadir dengan desain yang artistik. Kemudian mobil ini menggunakan baterai lithium dengan kapasitas 16,8 kWh dengan jarak tempuh maksimal 220 km. Sementara untuk varian di bawahnya kapasitasnya 9,18 kWh dengan jarak tempuh 120 km. Ada pula variasi DFSK Mini EV dengan baterai 13,8 kWh yang jarak tempuhnya cuma 180 km. Waktu untuk pengisian baterai 10-90% membutuhkan waktu 7,5 jam. Kemudian untuk transmisinya hanya menggunakan gigi otomatis serta ada pilihan berkendara Eco and Sport. Kemungkinan besar spesifikasi DFSK Mini EV ini pada pasar tanah air akan menggunakan baterai yang terbesar yaitu 16,8 kWh dengan jarak tempuh 220 km. Opsi kedua ada varian dengan jarak tempuh 150 km yang entah memang dikhususkan untuk pasar tanah air atau tidak. Adapun variannya kemampuan jelajahnya masih kalah dibanding dengan Wuling Air EV. Yang kelima ada Suzuki Grand Vitara. Mobil ini mempunyai arah khas SUV yang tampak dari penggunaan pelek gagah ukuran 17 inch mirip kepunyaan Suzuki XL7. Lalu di atapnya ada roof rail, bodinya pun terlihat berotot. Kemudian selain gagah, aura modern juga tampak jelas di Vitara terbaru. Salah satunya lewat penggunaan lampu depan yang letaknya agak ke bawah. Sementara di atas dekat kap mesin ada lampu posisi. Dimensi Suzuki Grand Vitara 2023 ini berada di kelas SUV dengan Hyundai Creta dan Honda HR-V. Di atas kertas memiliki panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645. Jarak sumbu roda 2.600, ukuran ban 215/60 R17, ground clearance 210 mm. Ada juga Grand Vitara Hybrid varian GX dan GL. Khusus untuk varian GX memiliki tampilan eksterior yang lebih mewah seperti pengguna velg two-tone hingga warna bodi two-tone. Kemudian spesifikasi Suzuki Grand Vitara Hybrid ini lebih sederhana. Kalau melihat eksteriornya, velg masih menggunakan warna silver serta bodi warna monoton. Pilihan warnanya ada 3 untuk varian GL, yaitu Pearl Midnight Black, kemudian Pearl Granular Grey, dan Pearl Arctic White yang juga dipunya oleh varian GX. Kekurangan
Lain dari varian GL, fitur-fiturnya lebih sederhana, hanya saja memang dari sisi harga lebih terjangkau. Sebagai city cruiser masa kini, Grand Vitara dibekali dengan mesin 1500 cc berkode K15C dual jet yang ramah lingkungan serta efisien. Hal tersebut ditunjang dengan penggunaan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki yang dapat mengoptimalkan penggunaan bahan bakar sesuai kebutuhan sekaligus menekan emisi gas buang dengan lebih baik. Performa yang dihasilkan mesin tersebut diklaim sebesar 103,06 PS per 6000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm per 4400 rpm, disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan yang juga dilengkapi dengan pedal shift di balik penggunaan ISG dan lithium ion baterai yang mengoptimalkan kinerja mesin K15C dual jet tersebut. Untuk bagian interior terdapat head unit 9 inch yang bisa berhubung smartphone, digital MID, serta head-up display. Hadir pula cruise control dan pedal shift serta auto dimming mirror. Kalau keselamatan, Suzuki memberi Grand Vitara 6 airbags, stereo pressure monitor system atau TPMS, kamera 360, serta hill desktop control dan hill hold assist. Hanya saja yang disayangkan, SUV ini tidak memiliki fitur keselamatan modern seperti Hyundai Creta yang mempunyai Hyundai Smart Sense and Honda HR-V dengan Honda Sensing. Yang keenam yaitu Nissan Kicks e-Power. Sistem e-Power menawarkan sensasi berkendara khas mobil listrik. Sama halnya dengan mobil listrik, maka penggerak yang digunakan motor listrik penuh, artinya semua roda digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik. Nissan Kicks e-Power dirancang dengan motor listrik IM57 generator dan konverter daya listrik. Konverter tersebut dapat menghasilkan tenaga listrik dan mesin 12 liter DO HC 12 valve 3 silinder. Nissan Kicks Power menggunakan bahan bakar bensin secara efisien karena fungsi utamanya adalah menghasilkan daya listrik. Pada sistem hibrida konvensional, mesin bensin dan motor listrik sama-sama bekerja untuk menggerakkan roda. Mesin bensin bekerja saat mobil membutuhkan tenaga lebih ketika berakselerasi lebih cepat dan untuk melakukan pengisian daya baterai. Hal ini menjadi perbedaan mencolok antara e-Power dan hibrida konvensional. e-Power sepenuhnya menggunakan motor listrik untuk menggerakkan roda, mulai dari berkendara normal, memperlambat akselerasi cepat dan kecepatan konstan. Yang ketujuh adalah Hyundai Creta Dynamic Black Edition. Secara keseluruhan, Creta Black Edition ini tidak jauh berbeda dengan versi standarnya, hanya warnanya saja yang berbeda. Dalam rangka seremoni setahun kehadiran Hyundai Creta di Indonesia, mereka mempersembahkan pencinta warna hitam dengan menghadirkan Creta Dynamic Black Edition. Hyundai Creta Dynamic Black Edition ini dilabur warna serba hitam di sekujur tubuh bodinya. Basis yang digunakan pada kereta edisi khusus ini adalah kereta tipe tram. Grillnya dilabur aksen smoke black dan mica. Lampunya juga berwarna hitam. Velg yang semula mengusung warna dual tone kini menjadi single tone. Sementara untuk spesifikasi dapur pacu dan Creta Dynamic Black Edition ini masih sama dengan versi standarnya. Mesin yang digunakan adalah mesin bensin Smart Stream 1,5 liter yang mampu menghasilkan tenaga 115 PS di 6.300 rpm dan torsi maksimum hingga 143,8 Nm di 4.500 rpm. Yang kedelapan ada BMW DX7.
Torsi penggerak listrik 200 Nm, kapasitas mesin 2998 cc, torsi 520 Nm, jenis bahan bakar bensin, tenaga 381 HP, akselerasi 5,8 S. Kapasitas tempat duduk 7 kursi, jarak sumbu roda 3105 mm, lebar 2000 mm, jumlah pintu 5, tinggi 1835 mm, kapasitas tangki bahan bakar 83 liter, panjang 5181 mm, kemudian mesin 3,0 L petrol engine 6 silinder 24 valve, jumlah silinder 6, standar emisi Euro 6, kato per silinder 4, jenis penggerak yaitu AWD, gearbox 8 speed, jenis transmisi otomatis, ukuran ban 285/45 R21, kolom kemudi yaitu tilt and telescopic, steering gear tipe yaitu rack and pinion, power steering, kemudian pengaturan posisi setir, kemudian ada electric power. Untuk fitur-fitur kenyamanan ada air quality control, ada adaptive cruise control, automatic headlamps, ada pemanas, ada power window depan, power window belakang, kemudian ada remote engine start, ada cup holder belakang, AC, battle holder, ada head-up display, kemudian ada ventilasi AC belakang, automatic climate control, engine start stop button, power outlet, glove box, and pendingin. Dilengkapi pula dengan sunroof depan belakang yang cukup lebar. Kualitas tempat duduk dilengkapi dengan fabric yang high class. Fitur keselamatan canggih yaitu front collision warning, speed limit assist. Ada juga berbagai fitur keselamatan yang cukup canggih. Fitur keamanan yaitu ada central locking, anti theft device, power door locks, alarm mobil, engine immobilizer. Untuk hiburan dan komunikasi ada audio 2 DIN, kemudian Apple CarPlay, Android Auto, ada perintah suara, display size, ada layar sentuh, kemudian ada display size berukuran 14,9 inch, kemudian ada lingkar kemudi dengan tombol multifungsi, radio AM FM, speaker depan, speaker belakang, sambungan Bluetooth, soket USB, kemudian audio system, Bauer and Viking sound system. Mobil yang ke-9 yaitu Chery Omoda 5. Chery Omoda ini masuk ke dalam segmen SUV crossover premium. Mempunyai desain yang modern dan futuristik. Mobil SUV asal Cina ini bertema Cross F Future yang menandakan kehadiran semua mobil SUV dari masa depan. Kesan future Omoda 5 ini diperlihatkan melalui motif grill depan tanpa frame sebagai gambaran paralel universe yang tanpa batas. Ditambah lagi ada potongan diamond sebagai gambaran individu yang berada dalam tiap dunia paralel tersebut. Ada pula velg berukuran 18 inch untuk memberikan kesan sporty yang kuat. Soal ukuran bannya pakai 215/55 R18. Kemudian bagian belakang hadir dengan gaya yang futuristik dan elegan. Hal ini berkat desain pipih pada lampu yang dikombinasikan dengan lekukan pada pintu bagasi yang agresif serta adanya 2 lubang pipa knalpot yang berbentuk trapesium. Keseluruhan desain semakin dipertegas dengan pencahayaan dari lampu LED split trapesium, lampu LED daytime running berbentuk T, dan lampu belakang LED dinamis extrude. Mengenai ukuran, mobil ini mempunyai bodi dengan panjang 4400 mm, lebar 1830 mm, tinggi 1585 mm, wheelbase 2630 mm. Untuk mesin Chery Omoda 5 tergolong sangat istimewa.
Di atas kertas pakai kubik hasil 1500 cc turbo yang dikombinasikan dengan transmisi otomatis CVT 9 percepatan. Hasilnya mesin 1,5 L TGDI ini diklaim mampu mengeluarkan tenaga 145 HP dan torsi 230 Nm. Tenaga besar ini disalurkan ke penggerak roda depan. Tersedia pula mode berkendaraan Eco dan Sport untuk memberikan pilihan performa ke pengemudinya. Spesifikasi interior Chery Omoda 5 ini juga tak kalah futuristik. Merek Cina ini melengkapi SUV-nya dengan kemudi berbahan kulit multifungsi berbentuk D. Ada pula tombol konfigurasi multimedia di setir yang memudahkan kendali pengemudi, sehingga berbagai pengaturan bisa dilakukan tanpa mengganggu konsentrasi berkendara. Lalu untuk fitur-fiturnya memiliki layar ganda berukuran 20,5 inch, saling berhubungan antara panel instrumen dan speedometer digital multimedia. Dengan begitu aura futuristik benar-benar terasa, sekaligus bisa memberikan berbagai macam informasi terkait mobil sangat lengkap. Joknya dirancang dengan sporty serta menggunakan material berkualitas serta adanya ventilate. Bahkan untuk menambah kenyamanan, menyematkan fitur intelligent voice assistant, wireless charging with phone reminder, serta 8 speaker premium merek Sony untuk varian RZ. Ada pula door mirror heating agar pengemudi lebih jelas dan nyaman saat melihat kaca spion saat berkendara dalam keadaan hujan. Chery Omoda 5 ini juga lebih lega dari kompetitor dan dilengkapi dengan electric sunroof yang menambah kesan elegan dan lega pada kabin interiornya. Yang ke-10 ada Chery Tiggo 7 Pro. Dimensi mobil ini dengan tinggi 1746, panjang 4500, jarak sumber roda 2670, lebar 1842 mm. Detail mesin: isi silinder 1500, tipe drive front wheel drive, konfigurasi mesin 1,5 TCL, jenis bahan bakar bensin, jumlah silinder 4, konfigurasi transmisi CVT with electronic shifter. Performa tenaga 155 HP, torsi 230 Nm. Menggunakan ban 17 inch. Terdapat lampu kabut pada bagian depan, jenis lampu LED, kaca spion electric adjustment dan auto fold, roof rack and rail, spoiler, kemudian ada jenis lampu belakang yaitu LED. Yang ke-11 ada Subaru WRX. Mengusung desain Subaru Visive konsep performance dengan adanya bumper depan yang terkesan agresif. Selain itu, lampu depan menggunakan LED serta DRL (Daytime Running Light). Sebagai sedan crossover, WRX akan mendapat cladding over fender serta side skirt yang menyambung dengan bumper, di mana memperkuat kesan agresif pada mobil tersebut. Bumper belakang dibalut dengan warna hitam. Pada bagian depan tadi terdapat lubang udara di bagian kap mesin. Terdapat wiper di belakang, emblem S4 dan emblem Subaru STI untuk beberapa varian. WRX memiliki lampu depan LED dan dapat memberikan pencahayaan terang saat berkendara di malam hari atau cuaca berkabut tebal. WRX dibalut dengan bahan kulit yang berkualitas tinggi untuk memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan para penumpang selama perjalanan. Juga ditawarkan dengan fitur-fitur handal mumpuni termasuk fitur kenyamanan. Mendapat layar Subaru Starlink berukuran 11,6 inch beserta Apple CarPlay dan Android Auto. Pengguna dapat mengatur sistem pendingin udara lewat layar tersebut.
Kemudian ada LCD multi info berukuran 5,9 inch, automatic climate control, port USB dan sebagainya. Tak ketinggalan pada bagian kokpit mengalami sistem digital dengan panel meter LCD berukuran 12,3 inch. Subaru juga mendapat fitur keselamatan yaitu EyeSight. EyeSight ini merupakan advanced safety equipment yang sudah dikembangkan lebih dari 30 tahun oleh Subaru, di mana menggunakan prinsip bantuan dua mata tambahan untuk pengemudi. Kapasitas mesin 2387 cc, tenaga 275 HP, torsi 375 Nm. Yang ke-12 yaitu Subaru WRX Wagon dengan tinggi 1500, lebar 1550 pada jarak kaki-kakinya, kemudian pada bodi luar 1795, panjang 4755 dan jarak antar roda yaitu 2670. Lampu depan LED headlamps, ban 18 inch aluminium alloy wheels, kemudian pop-up tipe headlamp washers. Pada bagian belakang terdapat rear combination lamps, terdapat rear air outlet, dan atas terdapat roof spoiler, LED rear fog lamp, knalpot twin tail mufflers. Terdapat juga hands-free power rear gate, daya maksimal 202 per 5600, torsi maksimal 350 per 2000 sampai 5200, kecepatan 215, akselerasi 6,1, konsumsi bahan bakar 8,5. Jenis penggerak roda yaitu all-wheel drive tipe. Interior, setirnya leather wrap D-shape, steering wheel with red stitching, kemudian LCD display, layar yaitu 11,6 inch center display. Terdapat front dan rear USB ports, terdapat pedal shift, kemudian aluminium pedal, ada juga power sliding tilt adjustable untuk glass sunroof. Pada sisi belakang terdapat rear ventilation system dengan jok kulit berkualitas tinggi pada kursi dan juga pada door trimnya. Yang ke-13 yaitu Wuling Alphaz. SUV ini hadir dengan grill yang membentuk huruf V. Kemudian dasarnya pakai warna hitam ditambah aksen krom yang membentang horizontal di atasnya. Ada pula logo 5 berlian khas Wuling di tengah-tengah grill. Headlampnya sudah menggunakan jenis LED dan desain yang mirip mobil-mobil Eropa. Kaki-kaki Wuling menyematkan velg alloy two-tone dengan ukuran 16 inch bergaya bintang. Ada pula logo Wuling di bagian tengah velg. Aura SUV juga keluar lewat kehadiran roof rail. Wuling Alphaz mengadopsi velg alloy berukuran 16 inch yang dibalut ban berprofil 205 per 60 R16. Panjangnya 4350, lebar 1750, tinggi 1610, jarak sumbu roda 2550. Mobil SUV ini mengadopsi mesin tanpa turbo, di mana mesin digunakan sudah Euro 4 berkubikasi 1485 cc natural spray. Tenaga maksimal 105 HP pada 5800 rpm serta torsi puncak di angka 143 Nm pada putaran mesin 4000 sampai 4600 rpm. Warna bodi yaitu
dual tone, di mana untuk pilar dan atapnya berwarna hitam dikombinasikan dengan pilihan warna tungsten steel grey, white, aro silver, starback, dan Carlin red. Pada bagian interior terlihat elegan dengan konsep style and sophistication within reach. Tidak hanya untuk mengkompresi AC juga menggunakan digital serta adanya head unit layar sentuh berukuran 10,25 inch. Dan untuk menambah kenyamanan dan kemudahan pemilik mobil serta penumpang, Wuling Alves juga telah mengadopsi digital AC control, keyless entry, tambah engine start stop button, auto up down anti peak di semua jendela pintu, serta remote open window and unlock tailgate. Dalam Wuling Almas ini juga menyematkan fitur Wind, EOV, dan ada seperti yang sudah ada di Wuling Almas, Cortez, dan REV. Wind itu Wuling Indonesian Command, sementara EOV itu Internet of Vehicle. Kemudian ada situ Advanced Driver Assistance System yang di dalamnya terintegrasi ACC alias Adaptive Cruise Control. Ini yang digunakan sudah Euro 4 berkubisasi 1485 cc, naturally aspirate, inline 4 silinder, DVVT, DOHC, dikombinasi dengan pilihan transmisi otomatis CVT untuk varian EX dan CE. Transmisi Alves ini dapat mampu menghasilkan tenaga maksimum 105 HP pada 5.800 rpm serta torsi puncak di angka 142 Nm pada putaran mesin 4.000 sampai 44.600 rpm. Wuling Alves hadir dengan 3 varian, yaitu SE sebagai varian entry levelnya, kemudian ada CE dan X untuk varian flagshipnya. Yang ke-14 yaitu Honda WRV. Honda WRV mempunyai dimensi panjang 4060 mm, lebar 1780 mm, dan tinggi 1608 mm dengan jarak sumber roda 2485 mm. Ground clearance-nya yaitu 220 mm. Kemudian rodanya pakai velg 17 inch untuk varian tertinggi atau WRV RS dengan ban 215/55. Tersedia pula pilihan velg 16 inch dengan ban 215/60 untuk varian WRV E-CVT. Perbedaan antara varian RS dan E sesungguhnya bisa dilihat dari pencahayaan utama, di mana varian E masih memakai bolham halogen sementara RS sudah LED. Untuk varian RS yang jelas terdapat aksen krom berbentuk kotak-kotak kecil. Untuk lampu belakang WRV tipe E dan RS menggunakan tampilan mirip punya Civic RS. Lalu di atap untuk varian RS memiliki roof rail untuk meningkatkan aura khas SUV. Ini dilengkapi dengan 6 airbag. Pada interior penampilan dashboard mirip sekali dengan BRV. Head unit berukuran 7 inch. Kemudian ada kisi-kisi AC di atas head unit. Dapat teknologi remote engine start untuk meningkatkan kenyamanan ketika masuk ke dalam mobil. Tema warna RS didominasi oleh warna hitam dengan aksen merah, jok dibalut kulit sehingga mudah dibersihkan. Sistem audio sudah punya 6 speaker. Kalau untuk varian E itu tempat duduknya masih bukan kulit tapi masih terbuat dari kain. Mesin yaitu 1500 cc, kemudian torsi 145 Nm pada 4300 rpm, tenaga maksimal 121 PS pada 6600 rpm. Ini adalah bagian belakang dari interior WRV tipe RS yang joknya sudah menggunakan kulit dan door trimnya masih menggunakan bahan plastik. Yang ke-15 ada Honda Accord. Perubahan terlihat pada front grille depan heksagonal yang sudah dilapisi oleh krom serta terdapat 2 lampu
depan LED proyektor dan pada lampu utama sehingga membuat pencahayaan yang dihasilkan lebih terang. Sementara untuk desain bumper belakang with chrome list and chrome exhaust finisher dengan bentuk lampu yang menyudut besar dan sangat elegan dan memberikan pencahayaan yang lebih jelas untuk pengendara di belakang. Sedangkan untuk bumpernya yang dilapisi chrome sehingga membuat Honda Accord tampil lebih mewah. Ukuran mobil ini yaitu panjang 4.894 mm, lebar 1.862, tinggi 1.450, jarak sumbu roda 2.830. Kapasitas tangki 56 liter, tipe mesin 1,5 L, DOHC 4 silinder, inline 16 katup. Pada bagian interior sudah dilengkapi dengan active noise cancellation yang berfungsi mengurangi noise dari luar mobil sehingga membuat kenyamanan lebih maksimal. Sementara untuk menghidupkan dan mematikan mesin tidak perlu harus memutar kunci, cukup dengan tombol pencet one push ignition system atau FTHL. Sistem AC yang dapat mengatur suhu secara otomatis dengan memperhitungkan cahaya matahari yang datang. Pengaturan audio dapat Anda lihat melalui tampilan layar yang lebih canggih dan modern. Daya maksimal mampu mencapai 190 PS pada putaran 5.500 rpm, sedangkan untuk torsi maksimal itu mencapai 260 Nm pada putaran mesin 1.500 sampai 5.000 rpm. Performa tersebut disalurkan dengan sistem transmisi CVT. Untuk bahan jok semua menggunakan bahan jok dari bahan kulit. Pada door trim juga dilapisi dengan bahan kulit. Pada bagian belakang terlihat cukup lega dengan jok dari bahan kulit. Penumpang belakang juga dapat mengatur suhu AC sendiri karena mudah diraih pada sisi bagian depannya. Yang ke-16 ada Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid. Perubahan dari segi eksterior sangat besar walaupun bukan major change, tapi tidak dari depan di sini sangat sporty, mulai dari lampu, bumper, dan grill ditambah ada pilihan warna two-tone. Kehadiran embel-embel GR Sport di Corolla Cross menjadikan eksteriornya berubah banyak. SUV hybrid tersebut punya gear package termasuk bumper depan, grill depan, side skirts, bumper belakang, lampu belakang hingga velg 18 inch. Semua itu menjadikan tampilannya lebih gagah dan minim aksen chrome. Soal warna eksterior tersedia 3 opsi termasuk two-tone, bodi putih, dan atap hitam. Mesin dengan kode 2ZR NXE berkapasitas 1798 cc 4 silinder DOHC berteknologi VVT-i yang sanggup menghasilkan power maksimal 98 PS torsi 142,1 Nm. Mesin ini dikolaborasikan dengan motor listrik yang mampu menghasilkan power maksimal 70 PS dan torsi sebesar 162,7 Nm. Kemudian untuk sistem penggeraknya tidak berbeda, masih front wheel drive atau penggerak roda depan dengan transmisi menggunakan CVT direct. Untuk sistem hiburan, Toyota melengkapi Corolla Cross hybridnya dengan layar sentuh berukuran 9 inch. Head unit ini sudah memiliki konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto serta wireless charging. Pada sistem keselamatan, bantuan pengemudi spesifikasi Toyota Corolla Cross GR Sport sudah menggunakan Toyota Safety Sense. Di dalamnya terintegrasi All Speed Dynamic Radar Cruise Control with Lane Tracking Assist, Lane Departure Alert with Steering Assist, Pre-Collision System, sampai Automatic High Beam. Kehadiran TCS ini jadi kelebihan dari varian GR Sport. Pasalnya di Corolla Cross hybrid standar belum memilikinya. Semua jok depan maupun jok belakang menggunakan
lapisan kulit. Demikian pula pada door trim ada menggunakan lapisan kulit. Kabin belakang cukup lega dengan jok dari kulit. Dengan bagasi yang cukup lega. Yang ke-17 yaitu Toyota Kijang Innova Scenic menggunakan konsep Toyota New Global Architecture atau TNGA. Pada bagian depan terlihat banyak sekali hal baru, mulai dari bentuk headlamp, alias lampu utama, hingga grill bagian depan. Bagian lampu juga menyambung langsung ke grill depan yang di bawahnya terdapat ornamen chrome. Ukuran panjang 4755, lebar 1850, tinggi 1795, jarak roda 2850, ground clearance 185. Kapasitas mesin 1987 cc, tenaga 172 HP, jenis bahan bakar bensin, torsi 205 Nm. Untuk bagian interior Toyota Kijang Innova ini sudah perubahannya sangat besar, bentuk setir kemudi nampak baru dan juga center console hadir dengan desain yang benar-benar baru. Layar entertainment di bagian tengah nampak floating layaknya mobil-mobil zaman sekarang. Dashboardnya sendiri menggunakan kombinasi dua warna, yaitu hitam dan coklat. Yang menarik, terdapat ruang penyimpanan terbuka pada bagian depan. Penutupan depan layaknya Mitsubishi Expander, dan menariknya juga terdapat lampu iluminasi berwarna biru yang semakin menambah kesan mewah. Tuas persneling Toyota Innova terlihat sedikit naik ke atas mirip Honda CR-V, dan tidak ketinggalan pula menggunakan electric brake dan juga auto hold, sebuah fitur yang juga sudah terdapat pada Toyota Veloz terbaru. Terdapat pula AC digital pada bagian tengah, tepatnya di bawah kisi-kisi AC tengah dan di atas tuas persneling, dengan warna dual tone yakni merah dan juga coklat. Memang mempunyai aura interior Toyota Kijang Innova 2023 nampak semakin berbeda. Fiturnya juga nampak berbeda. Head unit 10 inch diproduksi dengan panel meter baru 4,2 inch dengan kombinasi analog. Layar hiburan 10 inch juga terdapat di baris kedua dengan konektivitas internet. Toyota ini juga memiliki fitur konektivitas. Pengemudi dapat mengkoneksikan sang mobil dengan smartphone untuk mendapatkan beberapa informasi lain seperti mencari tahu lokasi parkiran mobil terakhir. Untuk kursi-kursi penumpang juga sudah terlihat seperti captain seat dengan tingkat kenyamanan yang cukup tinggi. Demikian mobil-mobil keluaran tahun 2023 pada Indonesian International Motor Show. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pecinta otomotif dan yang sedang mencari mobil-mobil terbaru di tahun 2023. Jangan lupa subscribe, tekan tombolnya, komen, dan nantikan tayangan-tayangan Pet Auto selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa.